Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka huda wa syadad. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-muyassiri lil fahmi wa quwwati lil hifdi wal mudhibi lin nisyan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallifu al-alim al-allama hadratu syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ila anqal wa qala lan dawuh Sopo Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun utawi wong kang alim, alimun utawi wong kang alim, muallimun kang mulang sopo alim, iku yud'a den undang sopo alim kabiron ing wong kang gedhe, fi malakutis samai ing dalem pira-pira
kerajaane langit. Wa qala lan dawuh sapa Sufyan ibnu Uyainah, Syekh Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi utawi luweh luhure manungsa indallahi ing dalem ngarsane Allah, indallahi ing dalem ngarsane Allah iku manzilatu man kedudukane wong kana kang ana sapa man iku bainallahi ing dalem antarane Allah wa baina ibadihi lan ing dalem antarane kawulane Allah. Wahum utawi man, wahum utawi man iku al ambiya'u piro-piro nabi wal ulama'u lan piro-piro ulama. Wa qala lan dawuh sapa Sufyan bin Uyainah aidun halimane lam yu'ta ora den paringi sopo ahadun wong suwiji fit dunya ing dalem dunya syai'an ing suwiji-wiji afdola kang luweh utama apa syekh minan nubuwati saking derajat kenabian wama lan ora ono iku ba'dan nubuwati ing dalem sause derajat kenabian syai'un utawi suwiji-wiji afdalu kang luweh utama
minal ilmi saking ilmu, wal fiqhi lan faham, fakila mongko den ngandikaake lahu maring Sufyan aman iku saking sapa hada utawi ikilah qaul qala dawuh sapa Sufyan bin Uyainah anil fuqahai saking pira-pira wong kang ahli fikih kullihim ya sekabehane fuqaha wa qala lan dawuh wa qala lan dawuh sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'iyyu rupane Imam Syafi'i rupane disingkat Badal Asy-Syafi'iyyu rupane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu in lam yakun lamun ora ono sopo al fuqaha'u wong kang ahli fikih al amiluna kang podo ngamalake kabeh al amiluna kang podo ngamalake kabeh bi ilmihim kelawan ilmune fuqaha iku auliya Allahi piro-piro waline Gusti Allah falaisa mongko ora ono falaisa mongko ora ono iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah sapa waliyun wali wa qala lan dawuh sapa Ibnul Mubarak Imam Ibnu Mubarak la yazalu ora leren-leren
la yazalu ora leren-leren iku sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman alim ma tolaba ing dalem selagine golek sapa rajul al ilma ing ilmu fa idza dunna mongko ing dalem nalikane nyono sapa rajul annahu ing setuhune rajul iku qad alima teman-teman ngerti sapa rajul faqad jahila mongko teman-teman bodho sapa rajul wa qala lan dawuh sapa Waqi'un Imam Waqi' la yakunu ora ono sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman alim hatta yasma'a sehingga krungu sapa rajul mimman saking wong huwa kang utawi man iku asanu luweh tuwa minhu saking rajul wa mimman lan saking wong huwa kang utawi man iku mitluhu madani rajul wa mimman lan saking wong huwa kang utawi man iku dunahu sak ngisore rajul wa qala lan dawuh sapa Sufyan Ats-Tsauri Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu al-ajaibu utawi pira-pira perkara kang gumunake
al ajaibu utawi pira-pira perkara kang gumunake. Gumun itu kagum. Iku amatun roto. Wa fi akhiriz zamani lan ing dalem akhir zaman iku a'ammu luweh rata wan nawaibu utawi piro-piro musibah kang ngenani iku tomatun akeh wa fi amrid dini lan ing dalem urusan agama iku atomu luweh akeh wal masaibu utawi piro-piro musibah iku azimatun agung wa mautul ulama'i utawi matine ulama iku a'dhamu luweh agung wa innal alima lan setuhune wong kang alim iku hayatuhu utawi uripe alim iku rahmatun dadi rahmat li ummatin maring umat wa mautuhu utawi matine alim fil islami ing dalem Islam ing dalem agama Islam iku zulmatun dadi cacat wa fis sahihaini lan ing dalem kitab Bukhari Muslim wa fis sahihaini lan ing dalem kitab Bukhari Muslim min Abdillah ibni Umar ibni al-As radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa Abdullah ibnu Umar sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Rasulullah
Innallaha setuhune Gusti Allah iku la yaqbidu ora jabut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan sak cabutan yantazi'uhu kang jabut sapa Allah ing ilmu minan nasi saking manungsa walakin yakbidu lan tetapine jabut sapa Allah al ilma ing ilmu bi qabdil ulama'i kelawan mundute para wong alim bi qabdil ulama'i kelawan mundute para wong alim. Mundut itu bahasa halusnya mengambil, bahasa kromonya. Hatta idza lam yabqa sehingga nalikane ora keri sapa alimun wong kang alim ittakhadha mongko ngalap sapa annasu manungsa ru'asa'a ing piro-piro pemimpin juhalan kang bodho fasa'alu mongko jalu'a sira kabeh fasa'alu mongko jalu'a sira kabeh fa'afsau mongko fatwa sapa ru'asa juhalan bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu fadullu mongko kesasar sapa ru'asa fadullu mongko kesasar sapa ru'asa wa adullu lan nyasarake sapa ru'asa wa adullu lan nyasarake sapa ru'asa. Orang itu kalau hatinya bersih, hatinya suci, nerima ilmu itu mudah.
ibarat gelas kosong sama gelas yang ada sisa kopinya. Ini gelas kosong yang bersih itu ibarat hati yang bersih. Kalau hati yang kotor itu ibarat gelas yang ada sisa CD kopi, itu bekas kopinya. Itu kalau dituangkan air putih ataupun air susu yang gelas kosong, itu kelihatan putihnya air, beningnya air itu kelihatan. Akan tetapi kalau gelas yang ada bekas kopinya atau hati yang masih kotor kok dituangi sama air putih bahkan susu, akan tetap butek, keruh. Hati itu kayak gitu. Jadi bagi thalibul ilmi itu penting untuk mensucikan hati. Kotornya hati disebabkan karena adanya maksiat. Syekh Mutawali Asy'arawi pernah mengajarkan doa. Doanya apa? Supaya kita dijauhkan dari maksiat dan juga diberi kenikmatan dalam menjalankan taat kepada Allah. Coba diikuti. Allahumma ahrimni Allahumma ahrimni ladzata maksiatik Allahumma ahrimni ladzata maksiatik. Coba semuanya. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik. Empat kata, 4 kalimat. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik. Ya. Warzuqni ladzata ta'atik. Warzuqni ladzata ta'atik. Warzuqni ladzata ta'atik. Ada 7 kata. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata ta'atik. Coba ditulis di kitabnya yang atas, saya dikte sebisanya nulisnya pakai Arab. Belajar sebisanya, salah nggak apa-apa. Allahumma ahrimni
ladzata ma'syiatik, ladzata ma'syiatik. Warzuqni, warzuqni ladzata ta'atik. Allahumma ahrimni ladzata ma'syiatik warzuqni ladzata ta'atik. Yo semuanya. Allah setelah saya. Allahumma ahrimni ladzata ma'syiatik warzuqni ladzata ta'atik. Lagi. Lagi. Dian. Ya, ada yang hafal, sudah hafal. Bisa, coba bisa. Acil. Ayah. Bicara. Belum. Helen. Sifa. Putri. Puji. Sama namanya. Ellen. Nawal. Ya, Nawal. Ya Dini. Itu belakang siapa itu? Puji. Fuzi. Apa? Fuzi apa Fuji? Fuzi. Oh, Fuzi ya. Itu siapa? Chelsea. Siapa sandingnya? Eka ya. Fatimah. Yang kemarin masih ingat. Dini, coba Dini yang kemarin masih ingat. Wabil Hidmati coba. Dian, ingat. Ya. Bunyai Bibah. Jadi doa dari Syekh Mutawali Asy'arawi ini agar supaya kita itu dimenangkan
untuk memerangi hawa nafsu supaya apa? Supaya dijauhkan dari maksiat dan diberi kemudahan dalam menjalankan taat. Di Yaman itu namanya ada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos, kalau nggak salah ya namanya. Beliau itu ketika Habib Hasan kecil, ketika masih kecil, masih imut, masih anak-anak, itu disuruh mondok sama ibunya. Sama ibunya dipondokkan di suatu pondok gitu. Ibarat anak-anak dari Kertasmaya disuruh mondok ke Al-Fitrah sini. Nah, Habib Hasan Al-Atos ini ketika di pondoknya, ustadznya apa? Galak-galak, ustadznya ganas, sering dipukuli. Akhirnya Habib Hasan kecil ini sering nangis, nggak kerasan akhirnya. Karena sering dipukuli, nggak kerasan, Habib Hasan ini kabur dari pondoknya. Kaburnya kemana? Kaburnya nggak pulang ke rumah ya, kaburnya lari ke sebuah gunung, lari kabur ke puncak gunung. Nah, zaman kalau kabur jangan pulang ke rumah, ke laut ya, nyari Nyi Roro Kidul. Nah, Habib Hasan Ahmad Al-Atos ini lari ke gunung, ke puncak gunung. Nggak tahu, soalnya apa? Takut nanti kalau sampai pulang ke rumah pasti dimarahi sama abahnya, dimarahi sama uminya. Akhirnya kabur, nggak tahu kemana, akhirnya kabur ke gunung. Ketika sampai di puncak gunung, sudah nggak ada siapa-siapa, Habib Hasan kecil ini ketemu sama seorang yang tua. Seorang tua ditanyai sama orang tua tadi, "Nang, arep nang ndi? Kok nyampe di gunung, mau kemana?" Misalnya gitu sama orang tua tadi. Terus dijawab, karena masih kecil, Habib Hasan ini jawab, "Ya, saya kabur dari pondok karena para ustadznya itu galak, kata Habib Hasan gitu." Ya udah, sama orang tua tadi ditanya, "Ya udah, sampean mondok saja sama saya. Mondok saja sama saya." Habib Hasan ngomong, nanti saya kalau mondok sampean dipukuli apa enggak?" Gitu kan. "Enggak, Nang," gitu. "Enggak, saya enggak akan mukul sampean." Akhirnya Habib Hasan ini, ya udah, kalau sampean enggak bakal mukul saya mau belajar sama sampean, saya mau ngaji sama sampean. Akhirnya jadilah Habib Hasan ini ngaji sama orang tua tadi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai Habib Hasan ini belajar di orang tua tadi kurang lebih selama 3 tahun. Nah, di antara waktu 3 tahun tentunya ibunya ini nyambang, ibunya nyari di pondoknya yang lama. Ketika datang, "Loh, Hasan di mana? Anak saya di mana?"
Pengurus pondoknya pada bingung, nggak tahu Hasan sudah kabur dari pondok sudah beberapa minggu yang lalu. Ibunya gelisah, ibunya bingung harus nyari kemana. Akhirnya dicari di desa, di situ nggak ketemu, keluar desa ke kecamatan nggak ketemu, sampai ke penjuru pelosok kota Yaman nggak nemu. Akhirnya apa? Ibunya ini ngira Habib Hasan ini sudah mati. Akhirnya pasrah. Nah, ketika Habib Hasan sudah menimba ilmu ke orang tua tadi yang ada di puncak gunung, Habib Hasan kecil pulang sudah beranjak dewasa. Ketika pulang di rumah, tok ya, ngetuk pintu. Ibunya tanya, siapa? Jadi orang-orang Tarim itu salah satu adabnya, tata keramanya gini. Kalau ada orang ngetuk pintu, ditanya laki-laki apa perempuan. Kalau yang bukan mahramnya, kadang memanggilkan suaminya buat nemui, atau ditanya, kalau memang itu sanak keluarganya ya dipersilahkan masuk. Itu jaganya salah satu adat orang Tarim ketika menerima tamu. Beda dengan kita, kadang langsung tok masuk, apalagi berjabat tangan dengan yang bukan mahram, itu kurang pas kayak gitu. Akhirnya setelah Hasan gitu, loh, kaget ibunya, kaget, dikira Habib Hasan kecil ini sudah meninggal. Terus setelah dibukakan pintunya, ternyata benar itu Habib Hasan. Akhirnya ibunya nangis saking kangennya sama Habib Hasan. Nangis, dipeluk, diciumi, terus ditanya, tahu kok Habib Hasan ini pinternya sudah di atas rata-rata anak seumuran gitu, pinter banget, very smart kalau bahasanya orang Blitar ya, very smart. Kagum, ibunya kagum, loh kamu sekarang kok jadi anak yang smart. Bukan dinso smart ya, smart. Akhirnya kagum ini ibunya. Ditanya, kamu di mana aja selama 3 tahun ini kok nggak ada? Akhirnya dijawab sama Habib Hasan, saya selama 3 tahun ini belajar sama orang tua. Orang tua di mana? Di pucuk gunung apa gitu namanya, Gunung Merapi misalnya, di pucuk Gunung Merapi. Tapi zaman kalau ke sana, kalau sampean ke Gunung Merapi, ketemunya sama jin, sama dedemit. Habib Hasan ini ngomong gitu, saya diajari orang tua yang ada di pucuk gunung. Ibunya tercengang, shock, kaget, loh itu ya, loh yang benar katanya gitu. Iya, saya belajar selama 3 tahun di sana. Ibunya kaget karena apa? Karena di situ itu nggak ada perumahan, nggak ada rumah, nggak apalagi ada orang. Di situ itu cuma ada makamnya seorang ulama namanya Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban ini memang seorang ulama, memang seorang wali, tapi sudah dimakamkan di situ selama puluhan tahun yang lalu. Ibunya kaget. Akhirnya ditanyakan, dibawa ke orang-orang alim,
ditanyakan ke para ulama setempat. Ternyata memang benar bahwa yang ngajari Habib Hasan Kecil itu adalah Syekh Bajal Haben yang sebenarnya sudah mati beberapa tahun silam. Nah ini loh pentingnya, bahwa dalam dunia orang itu kalau sudah hatinya bersih itu diajar sama orang yang sudah meninggal itu bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang wow, sudah biasa. Kalau di Tarim sana diajari orang yang para wali-wali yang sudah meninggal itu sudah hal biasa. Kalau di kita suatu yang wow, kalau di sana sudah biasa itu loh. Karena apa? Karena kemurnian kesucian hatinya sampai bisa diajari langsung oleh para wali-wali yang sudah meninggal. Kuncinya satu apa? Hatinya bersih. Hadratus Syekh itu kalau dilihat mondoknya, beliau itu mondoknya enggak lama. Romo Yai itu ayahnya beliau namanya Romo Yai Usman. Yai Usman itu muridnya Romo Yai Romli Tamimi yang ada di Jombang, Jawa Timur. Nama pondoknya Darul Ulum. Pondok Darul Ulum ini kurang lebih 15 menit dari makamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, makamnya Gus Dur atau Pondok Tebu Ireng. Di Yai Usman dulu mondoknya itu di Darul Ulum Yai Romli ini. Yai Usman dulu jalan kaki, berangkat mondok itu jalan kaki. Padahal dari Surabaya ke Jombang itu kurang lebih sekitar 4 jam 3 jam. Lewati apa? Dari Surabaya, lewat Sidoarjo, lewat Mojokerto, baru Jombang. Ya ibarat di sini ibarat ke Tegal ya, Cirebon, Tegal itu masih agak dekat. Coba pulangnya jalan kaki ya. Ayah Fatimah berani jalan kaki, insya Allah kakimu hilang sampai Tegal. Yai Usman itu dari Surabaya ke Jombang, ke pondoknya Yai Usman itu jalan kaki. Karena apa? Saking riadohnya kemudian manutnya sama Yai Usman, sama Yai Romli, makanya Yai Usman itu yang diangkat mursyid sama Yai Romli, diangkat mursyid. Kemudian Yai Usman setelah itu beliau membaiat mursyid putranya, yaitu guru kita Romo Yai. Nah akhirnya ketika Romo Yai waktu masih remaja itu dipondokkan ke Yai Romli, ke gurunya Yai Usman gitu. Misal Ibu Bibah ini sudah punya anaknya dipondokkan lagi ke Alfitro ya Ibu Bibah kayak gitu. Jadi Yai Usman memondokkan Romo Yai itu ke pondoknya gurunya ke Darul Ulum. Tapi karena tahu yang mondoknya itu Yai Rori, jadi di sana itu sangat diistimewakan. Wah, ini putranya Yai Usman dari Surabaya, seorang mursyid. Jadi di Darul Ulum itu sangat dimuliakan. Ibarat kalau habaib kalau mondok di Surabaya itu terserah mau bawa HP mau ngapain itu nggak ada yang berani negur. Itu kalau orang yang anaknya kiai atau habaib itu gitu. Pondok-pondok rata-rata gitu. Pengurus nggak berani ngatur, nggak berani pokoknya sakarepmu gitu.
Nah, ketika Romo Yai di Jombang, ketika dimuliakan, tidurnya enak, kamarnya enak, makan diantar, itu Romo Yai malah nggak suka kalau terlalu dihormati. Akhirnya apa? Romo Yai pulang, nggak mau mondok di situ, nyari pondok lain. Bayangkan Romo Yai Usman, beliau seorang mursyid Jawa Timur kenal. Akhirnya Romo Yai Rory itu nyari pondok yang sekiranya pondok kecil, nggak kenal sama kalau Yai Rory itu adalah Gus. Akhirnya ketemu di Kediri. Itu nggak tahu kalau Romo Yai itu seorang Yai malah nyari tempat gitu. Akhirnya bisa membaur sama teman-teman. Itu kurang lebih cuma 3 tahun. Setelah itu pulang. Nah, kalau kita pikir cuma mondok 3 tahun dengan beliau yang alimnya sangat luar biasa, ngarang kitab kurang lebih 10 lebih kitab yang dikarang beliau, itu enggak mungkin. Dulu awal-awal saya di pondok itu dapat cerita bahwa Romo Yai itu kalau belajar itu langsung sama musonif kitabnya, langsung sama yang ngarang kitabnya. Misal sama belajar adabul alim wal muta'alim ini nggak lewat guru, langsung ke diajari sama pengarangnya, padahal pengarangnya itu sudah meninggal. Misal kitab taklim langsung belajar ke Mbah Hasyim Asy'ari, misal belajar kitab Ihya Ulumuddin langsung belajar sama Imam Ghazali, misal belajar kitab karangannya Imam Syafi'i langsung belajar sama Imam Syafi'i. Jadi ya ibarat orang kalau belajar langsung sama pengarangnya, mesti penjelasannya, rinciannya itu lebih detail. Itu karena apa? Kembali lagi karena memiliki hati yang suci, yang bersih. Itu kalau dilandasi dengan cinta ke ilmu, itu pasti bisa. Atau kalau pernah dengar ada yang namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu tanpa belajar, kayak ngipi. Banyak kiai-kiai dulu itu masuk pondok ketiduran, masuk pondok tidur. Ada di Lirboyo itu Mbah Dimyati Rois dari Tegal, dari Kaliwungu Kendal, itu beliau pondok di Lirboyo itu ketiduran, datang tidur selama berapa? 41 hari, enggak ada yang bangunkan, enggak bangun. Tapi ketika beliau dalam mimpinya tidurnya 41 hari yang enggak bangun itu, beliau itu merasa dalam tidurnya itu sudah belajar di Lirboyo kurang lebih 3 tahun. Akhirnya apa? Bangun tidur langsung boyong, tapi jadi orang alim. Coba sampean datang ke pondok langsung tidur aja, nggak usah belajar, kurang lebih 7 hari aja lah, insya Allah tambah bodong. Tahu bodong? Tulul, stupid ya. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Nafa'ana bi ulumina. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.